Saya Ida Lutfi Kosasi, satu kelompok dengan 3 Alvin, akan menjelaskan making complex decision. Keputusan kompleks adalah keputusan yang bersifat berurutan, mengandung ketidakpastian, dampaknya jangka panjang, dan tidak cukup diselesaikan dengan satu langkah keputusan. Dalam AI, keputusan kompleks dimodelkan agar agen cerdas dapat memilih tindakan yang memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang. Selanjutnya, Markov Decision Process. MDP adalah kerangka utama untuk pengambilan keputusan kompleks. Tujuan dari MDP adalah menemukan polis optimal yang memaksimalkan expected utility. MDP terdiri dari state, action, transition model, reward, dan discount factor. Algoritma untuk MDP. Algoritma ini memungkinkan AI menyelesaikan keputusan kompleks secara optimal atau mendekati optimal. Ada beberapa materi di algoritma ini, yaitu value iteration, police iteration, modified and asynchronous police iteration, dan linear programming. Utility dan police. Utility adalah total reward yang diharapkan dari suatu state, sedangkan police adalah aturan yang menentukan tindakan terbaik pada setiap state. Optimal police bersifat independen dari state awal untuk infinite horizon dengan diskon. Hal ini menunjukkan bahwa AI berpikir strategis, bukan reaktif. Bandit problems. Bandit problem adalah bentuk khusus MDP dengan banyak pilihan dan harus menyeimbangkan eksplorasi versus eksploitasi. Bandit problem menunjukkan bahwa keputusan terbaik tidak selalu langsung terlihat, ya. Jadi bandit problem itu keputusan yang nggak harus terlihat. Bandit problem dipakai di sistem rekomendasi A atau B testing dan online decision making. Nah, selanjutnya ada partially observable MDP atau POMDP. Banyak kasus, agen itu tidak mengetahui state sebenarnya dan hanya memiliki belief state atau probabilitas. Jadi POMDP digunakan agar AI tetap membuat keputusan baik meski informasinya tidak lengkap. Contohnya ada di robotika, sistem dialog, mobil otonom, sistem keselamatan penerbangan, atau AGX. Algoritma POMDP sangat kompleks dan ini digunakan pada pendekatan belief state, value iteration, sampling and approximation, dan POMCP atau Monte Carlo Planning. Pendekatan ini membuat AI mampu bertindak realistis di dunia nyata. Jadi algoritma ini digunakan AI agar dapat bertindak realistis. Nah, hubungan dengan reinforcement learning. Reinforcement learning adalah implementasi praktis dari keputusan yang kompleks. Nah, fondasi dari reinforcement learning adalah agen belajar dari reward,
polis diperbaiki dari pengalaman dan digunakan untuk masalah skala besar. Untuk multi-agent decision making, itu adalah kumpulan agen otonom yang berinteraksi dalam suatu lingkungan untuk mencapai tujuan tertentu. Karakteristik dari agen adalah otonom, yaitu bertindak tanpa campur tangan langsung manusia, lokal, hanya memiliki pandangan terbatas terhadap lingkungan, dan interaktif, atau yaitu aksi satu agen mempengaruhi agen lainnya. Mengapa multi-agent decision making penting? Karena kompleksitas dunia nyata, masalah besar seringkali terlalu rumit untuk diselesaikan oleh satu agen tunggal. Kedua, distribusi geografis, data atau kendali berada di lokasi yang berbeda. 3. Redundancy dan robustness. Jika satu agen gagal, agen lainnya dapat mengambil alih. Dan terakhir, efisiensi. Paralelisasi tugas untuk mempercepat penyelesaian masalah. Nah, untuk taksonomi interaksi agen itu ada 3. Yang pertama, kooperatif, di mana itu agen bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, kompetitif, yaitu kepentingan agen saling bertentangan. Dan mixed interest, yaitu campuran antara kerjasama dan persaingan. Contohnya lalu lintas jalan raya. Landasan teoris 1. Game teori. Game teori adalah fondasi matematis dari EADM, yaitu ada Nash equilibrium, zero sum games, dan Pareto optimally. Nah, untuk Nash equilibrium ini adalah kondisi di mana tidak ada agen yang diuntungkan dengan mengubah strateginya secara sepihak. Yang kedua, keuntungan satu agen adalah kerugian bagi agen lain. Yang ketiga, kondisi di mana tidak ada cara untuk membuat satu agen lebih baik tanpa membuat agen lain lebih buruk. Landasan kedua, Markov Games. Perluasan dari Markov Decision Process atau MDP ke banyak agen. POMDP atau Decentralized Partially Observable Markov Decision Process. Yang kedua, setiap agen membuat keputusan berdasarkan observasi lokal dan sejarah tindakan mereka sendiri. Strategi koordinasi dan komunikasi. Gimana sih suatu agen menyelaraskan tindakan mereka? Jadi para agen itu menggunakan beberapa cara, yaitu komunikasi eksplisit atau pertukaran pesan antar agen. Yang kedua, komunikasi implisit atau mengamati tindakan agen lain untuk memprediksi niat mereka. Yang terakhir ada centralized training dan decentralized execution, yaitu melatih agen bersama-sama dengan akses ke semua data. Namun saat implementasi, agen bertindak secara mandiri. Nah, di dalam MADM ada beberapa tantangan, yaitu non-stationarity, yaitu lingkungan berubah karena agen lain juga terus belajar dan berubah. Yang kedua, scalability, yaitu jumlah kombinasi aksi meningkat secara eksponensial seiring bertambahnya jumlah agen. Yang terakhir, credit assignment, yaitu sulit menentukan agen mana yang paling berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan tim. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.